saya Yulia Dedongara dengan NIM 17060800006. Saya akan menjelaskan tentang sistem pakar mendiagnosa tingkatan stres terhadap prestasi belajar siswa menggunakan metode forward chaining dengan ketidakpastian serta nilai vektor. Yang pertama, pengertian forward chaining. Forward chaining adalah metode pencarian atau teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan penggabungan rule untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau tujuan. Sedangkan certainty vektor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang berbentuk metrik. Untuk menggabungkan kedua metode tersebut, yaitu dengan mengumpulkan suatu data untuk mencari kepastian dari suatu data. Untuk mencari kepastian dari data tersebut, menggunakan rumus CF dari hipotesis berdasarkan ketidakpastian eviden E sama dengan CF dari eviden E yang menyusun antecedent rule berdasarkan ketidakpastian eviden E dikali CF dari hipotesis berdasarkan kepastian eviden E. Tabel tingkatan stres dan gejala. Tingkatan stres yang pertama yaitu stres ringan, yang kedua stres berat. Gejalanya dapat dilihat pada tabel dan nilainya 0,80 dan 0,85. Nilai ini adalah nilai yang diberikan oleh pakar. Basis pengetahuan dan basis aturan. Pada rule pertama, if termenung, N duduk sendiri, N malas terhadap diri sendiri, dan stres ringan. Rule kedua, if malas sekolah, N membuli teman lain, N mendapat bully di sekolah, N menjauh dari teman-teman, dan stres berat. Contohnya, diberikan beberapa gejala sebagai berikut. Adanya gejala-gejala yaitu termenung, duduk sendiri, dan menjauh dari teman-teman. Pada tahap ini, rule 1 dan 2 masih berstatus aktif dan free, atau premisnya itu masih belum bernilai true maupun false. Tabel atribut, value, dan working memory juga masih kosong. Tabel yang kedua itu masukkan atribut pertama. Atribut pertamanya itu gejala pertamanya, termenung, ke dalam tabel atribut value dan tabel working memory. Kemudian dilakukan query. Rule nomor 1, premis pertama bernilai true. Lihat rule yang berstatus unmarked, rubah status rule menjadi marked dan coret atribut teratas dari tabel atribut value. Sehingga tabel working memory-nya itu termenung sama dengan ya. Lakukan semua query untuk semua gejalanya atau atributnya sehingga nilai pada premisnya itu didapatkan true maupun false. Setelah dilakukan semua query-nya, pada tabel working memory didapatkan termenung ya, duduk sendiri ya, malas terhadap diri sendiri ya, dan yang lainnya tidak. Sehingga tingkatan stresnya itu sama dengan ringan. Hasil hipotesis dari gejala-gejala tersebut didapatkan tabel atribut value, yaitu stres ringan. Tabel working memory-nya termenung, duduk sendiri, malas terhadap diri sendiri, dan setiap nilainya 0,80 karena nilai pada stres ringan itu 0,80. Untuk mencari nilai ketidakpastian menggunakan rumus CF ini, yaitu CF dari hipotesis dengan asumsi evidennya sama dengan CF nilai dari setiap gejala tadi yaitu 0,80 dikali dengan nilai dari tingkatan stres tadi, stres ringan tadi. Sehingga kemudian dari itu kita mencari nilai minimumnya dan dari hasil perhitungan ketidakpastian gejala yang didapatkan menggunakan rumus CF didapatkanlah nilai 0,80. Sekian hasil presentasi. Terima kasih.